Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sadar Allah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa harus sadar Allah bagian kelima. Yes, mengapa harus sadar Allah? Jika hidup sadar Allah, kamu lebih sadar untuk menjaga adab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terkadang maunya sangat banyak, namun tidak menyadari bahwa yang memberikan segala sesuatu untuknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang hidupnya belum sadar ya, atau hidupnya lupa diri, atau memang gak tahu diri, menjadikan Allah hanya tempat untuk meminta, kemudian langsung melipir jika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah itu kembali mendustakan perintah Allah ya. Apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dia dustakan. Maksud mendustakannya gimana, Coach? Iya, mendustakannya itu karena nggak pernah membaca perintah Allah sehingga dia apa yang Allah perintahkan itu dia anggap angin lalu. Namun ketika memerlukan sesuatu langsung datang meminta kepada Allah. Setelah itu langsung melipir. Ya, parahnya lagi, terkadang merasa semua hartanya, ilmunya, jabatannya adalah hasil kerja kerasnya atau hasil kepintaran otak kecilnya. Astagfirullah. Sahabat, biasanya nih, yang model kayak gini, sama Allah diulur-ulur dulu. Dikasih waktu terus sampai yang seperti ini nih terlena, iya kan? Terlena dengan harta pinjaman yang sedikit, dengan kesehatan, dengan waktu luang, dengan nama baik di masyarakat mungkin, dengan jabatan. Yang model ginian sama Allah diulur-ulur dulu. Dikasih waktu terus sampai suatu saat jeder. Dijedotin dengan sangat keras dan dijebloskan dengan sekeras-kerasnya sama Allah. Dan kalau udah dijedotin dan dijeblosin sama Allah, sambil Allah bilang, "Minggir kamu." Itu rasanya sahabat sangat sesuatu, perihnya, sakitnya, porak-poranda. Porak-porandanya hati itu jangan ditanya. Mungkin kamu sekarang lagi garu-garu kepala karena pernah banget ngalamin. Ya, yang mirisnya lagi pernah ngalamin tapi merasa itu hanya kebetulan belaka, bukan karena memang dijeblosin atau dijedotin sama Allah. Mungkin ada yang nanya gini, emang Coach Amanda pernah dijedotin dan dijeblosin sama Allah dengan keras-kerasnya? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Saya mah bukan pernah lagi kenyang dijeblosin sama Allah. Dan saya sangat bersyukur karena itu tanda Allah masih sangat mencintai saya. Karena Allah kalau udah gak cinta, bakalan dibiarin sampai meninggal dalam keadaan lupa diri, gak tahu diri, gak sadar diri. Ngeri kan ya sahabat? Jadi kalau kita sadar Allah, kita lebih tahu adab kita kepada Allah. Kalau nggak sadar Allah ya model yang kayak tadi saya sampaikan gitu. Kalau nggak tahu adab sama Allah ditangguhkan dulu. Sampai kemudian dijedotin dan dijeblosin sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Dan biarkanlah aku yang bertindak
terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Ini mah benar-benar ayat yang sangat tegas dari Allah. Allah katakan, biarlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, terhadap orang-orang yang gak tahu adab, terhadap orang-orang yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, yang memiliki segala kenikmatan hidup. Allah berikan, Allah pinjamkan nafas, tubuh yang sempurna ya. Allah juga pinjamkan makanan yang enak, air dingin yang menghilangkan dahaga. Dan Allah sampaikan, berilah penangguhan mereka sebentar. Maka bersyukurlah sahabat-sahabat yang sudah mengikuti kuliah Mindful Allah, atau yang baru mampir ke channel ini. Teman-teman mampir ke channel ini itu bukan karena teman-teman mau, namun karena Allah yang memilih teman-teman tahu tentang channel ini. Agar apa? Agar hidupnya lebih sadar Allah. So, buat kamu yang sering kecewa, sakit hati, dendam, merasa dizolimi, coba kamu kuliti dirimu sendiri sebelum kamu kecewa, sakit hati, dendam dengan makhluknya Allah yang berwujud manusia. Kuliti dirimu, bahwa selama ini bagaimana adabmu dengan Allah? Sudahkah kamu mengutamakan Allah ketika Allah memanggilmu? Sudahkah kamu tahu diri dengan semua pinjaman yang Allah berikan padamu? Sudahkah kamu sadar diri dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Allah? Bahwa kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu tuh hanya tercipta dari setetes mani yang terpancar. Kemana-mana bawa kotoran. Meninggal juga jadi bangkai, gak ada yang mau mencium, gak ada yang mau mendekat. Sahabat, sepanjang karir saya sebagai profesional coach, profesional hipnoterapis, dan juga profesional di bidang mental health atau kesehatan mental, semua klien yang saya tangani, yang datang ke saya dengan berbagai permasalahannya, itu salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak menyadari adab mereka kepada Allah sebagai pemberi rizki. Ya, hanya pandai menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan keadaan, lebih mirisnya lagi menyalahkan Allah. Ya Allah, ini kenapa harus terjadi kepadaku? Kata Allah, emang kenapa? So what gitu loh, kalau aku mau memberikan itu kepadamu. Jadi gitu teman-teman. Klien saya mau personal, mau lembaga, perusahaan, kedutaan, kementerian, sama saja. Ya, mereka tidak menyadari adab mereka kepada Allah bagaimana. Ini di materi yang sekarang saya baru membahas adab kepada Allah. Belum adab kepada yang lain, kepada suami, istri, orang tua, guru, anak, teman, senior, junior, rekan sesama. Belum, ini baru tentang kepada Allah. Nah, klien-klien di perusahaan ini menginginkan perusahaan mereka maju. Ya, atau yang personal menginginkan semua orang mengapresiasi, menghargai, memahami mereka. Ya, namun adab pada Allah sangat tidak mereka pahami. Contoh di perusahaan. Kalau meeting, mereka meeting dengan menerabas waktu sholat.
Timnya pun takut mengingatkan leadernya tentang waktu sholat. Timnya juga lebih takut sama leadernya daripada sama Allah yang telah memberikan nafas padanya dan memberikan pekerjaan tersebut. Jika tidak sadar Allah atau belum sadar Allah, gimana Coach Amanda? Sahabat, jika hidup tidak sadar Allah, maka kamu nggak jaga adabmu pada Allah. Sehingga kamu lupa hidup dengan tidak tahu diri, nggak sadar diri, ngelunjak di hadapan Allah dengan sedikit pinjaman dari Allah. Saya apakah pernah tidak beradab juga kepada Allah? Yes, saya juga pernah. Saya juga pernah sangat tidak tahu diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes, karena ilmunya saat itu belum memadai. Sehingga wajar dari salah dulu kemudian menjadi benar. Itu rasanya dijedotin, dijeblosin itu sakitnya, perihnya, porak-porandanya hati itu jangan ditanya lagi, sahabat. Ya, jadi buat kamu yang sedang mengalami diporak-porandakan hatinya sama Allah, hidupnya sama Allah, segeralah kembali hidup sadar Allah dan perbaiki adabmu kepada Allah. Nah, sahabat, yang gak wajar itu adalah manusia jika sudah tahu ilmunya, namun pura-pura gak tahu, alias gak mengamalkan. Wah. Kalau sudah tahu ilmunya ini, kemudian gak mengamalkan, kepedihan dari Allah bisa berkali-kali lipat. Saya bersyukur ya, alhamdulillah masih diselamatkan Allah lewat latihan-latihan ketidaknyamanan yang membuat saya cepat tersadar untuk tiada cara lain menjalani hidup dengan hidup sadar Allah. Terima, yakin, nurut, dan lakukan apa maunya Allah. Buat kamu yang belum hidup sadar Allah, tunggu apa lagi? Yuk, hidup sadar Allah dengan menjaga adabmu kepada Allah. Karena menjaga adab kepada Allah ini salah satu rahasia powerful money.